kembali lagi di Aji Podcast ASN Jabar ikut bicara. Gebrakan Bapak memiliki inovasi strategi komplementer pembelajaran holistik integratif gitu. Para guru itu kebingungan. Sementara pembelajaran jarak jauh melalui daring, untuk pelaksananya sangat berat. Belum lagi keterbatasan jaringan internet. Bagaimana ini berkesinambungan dengan Merdeka Belajar yang akan kita hadapi. Dengan nalurinya guru pasti melakukan bergerak. Tentu harus ada panduan khusus. Harusnya Bapak ini ikut PNS berprestasi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Akang Teteh, kembali lagi di Aji Podcast ASN Jabar ikut bicara. Halo Akang Teteh semua. Jadi di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Jadi bapaknya para murid di seluruh Kabupaten Sumedang, yaitu Pak Agus Wahidin SPD MSI. Selamat datang Pak di BKD Provinsi Jawa Barat, khususnya di ruang studio Aji Podcast ini. Kita akan berbincang sedikit tentang gebrakan Bapak. Jadi beliau ini seorang Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Sumedang, memiliki inovasi dalam menghadapi zaman gitu. Kita ini sebelumnya kan kurang lebih selama 2 tahun menghadapi pandemi COVID-19. Nah, menyikapi hal tersebut, Pak Agus Wahidin ini punya inovasi untuk menantang gitu, menjawab tantangan tersebut. Nah, apa inovasinya? Nah, ini yang akan kita bahas saat ini gitu. Kalau saya baca Pak di media internet gitu, saya pernah melihat bahwa Kabupaten Sumedang ini, khususnya Dinas Pendidikan, itu ada yang namanya strategi komplementer pembelajaran holistik integratif gitu Pak. Ya. Nah, itu cuma ada di Sumedang saya lihat gitu ya. Jadi saya searching baik di Google maupun di YouTube, itu yang muncul baru Kabupaten Sumedang. Nah, itu tuh apa sih Pak gitu? Jadi strategi komplementer pembelajaran holistik integratif ini apa gitu? Oke. Sekilas saya baca itu ada kaitannya dengan pembelajaran saat ini yang berkaitan dengan daring atau apa, mungkin bisa dijelaskan Pak? Oke, terima kasih atur nuhun. Sebuah kehormatan ini bagi saya diundang hadir di BKD Provinsi Jawa Barat di acara Ajib ya. Iya. Keren nih acara. Saya apresiasi untuk BKD Provinsi Jawa Barat. Baik Kang Adam, gini ya. Kita merasakan betul bahwa tiba-tiba ada sebuah perubahan yang tidak pernah kita perkirakan. Iya. Yaitu pandemi. Tidak terprediksi sebelumnya. Bukan hanya persoalan kesehatan, di dalamnya ada persoalan ekonomi Jelas. ada persoalan tata kehidupan, di dalamnya termasuk pendidikan. Sebelum COVID kan anak-anak ini bersekolah. Iya. Anak-anak ini bersekolah. Bahkan yang tidak sekolah sehari 2 hari itu mesti dicari sama gurunya kan? Iya, betul Pak. Gitu. Tiba-tiba berbanding terbalik. Jangan ke sekolah malah kan? Iya. Jadi ada sebuah keadaan yang membuat para kepala sekolah, para guru itu kebingungan. Para orang tua juga mungkin Para orang ya? harus bagaimana nih gitu. Sementara yang tergaung wacana waktu itu baik dari pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah adalah sudah pembelajaran jarak jauh melalui daring. Seolah-olah hanya itu yang bisa kita lakukan. Kalimat itu mudah diucapkan. Sudah PJJ, pembelajaran jarak jauh melalui moda daring. Diucapkannya mudah.
Tetapi kan untuk Pastikan diimplementasikannya, ya apalagi di awal-awal ya Pak ya oh di iya, tahun 2020 ya Pak iya itu mulai COVID PSBB ini. itu kan 17 Maret 2020 ya 2020 ya. kita. Itu untuk pelaksananya sangat berat, Apalagi apalagi di kabupaten kota tanggung jawabnya adalah anak-anak PAUD, anak-anak SD dan SMP yang notabene secara usia mereka masih sangat dini. sangat ini. Ya. Belum lagi keterbatasan persoalan jaringan internet, keterbatasan gadget yang Gadget. memadai, keterbatasan budaya Ya. digital yang juga belum merata. Mungkin ada punya HP kuota nggak ada ya Ya, Pak. macam-macam lah kendalanya. Heeh. Nah, disitulah saya sebagai kepala dinas pendidikan merasa tertantang. Tertantang dan Galau ya. juga ya, harus apa yang saya berikan untuk Bapak Ibu guru. Iya. Nah, perenungan saya, kegalauan saya betul-betul berpikir keras harus melakukan sesuatu. Maka berawal dari sebuah makalah kecil, saya menulis bagaimana kalau dalam pembelajaran jarak jauh ini kita tidak hanya bergantung kepada moda daring. Ya. Nah, oleh sebab itu saya memikirkan itu, ditantang juga oleh Pak Bupati, Pak Wabub, Pak Sekda untuk mengeluarkan inovasi. Kemudian saya berkonsultasi dengan para akademisi, para ahli. Itu setidaknya ada 7 metode yang saya Tawarkan gitu Pak. ya ada 7 metode yang saya ramu dan bisa diimplementasikan walaupun melalui belajar di rumah. Iya. Nah, itu yang pertama jelas ya, adalah metode pembelajaran berbasis internet. Internet. Ya, Pertama yang berbasis internet. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran dengan adalah tematik berbasis praktek. Praktek. Ya, Ya. jadi pendekatannya praktek. Yang ketiga itu modul. Oke. Ya. Yang keempat home visit. Home Guru visit. kunjung. Oh, guru berkunjung ke Ya. siswa gitu Pak. Oke. Ya. Yang kelima itu ada televisi dan radio kan di daerah? Ya. Oke. Kemudian yang keenam ada medsos kan? Medsos. Oke. Yang ketujuh ada penugasan yang terukur. Nah, 7 metode itu saya kasih pembobotan. Karena kuncinya adalah setiap sekolah itu karakternya berbeda. Berbeda kan? Iya, berbeda Pak. Bagaimana sekolah di perkotaan, di pedalaman, di ya Pak. perdesaan, sama di 3T, terluar, terdalam, terpinggir gitulah, pokoknya terisolir dan sebagainya, yang TT gitulah. Itu beda. Nah, saya kasih pembobotannya di perkotaan, bobot yang berbasis internetnya agak besar, 40%. Nah, kemudian bobot prakteknya cukup 10%. Tapi komposisinya tetap 7 Pak. 7. Sama semua, cuman bobotnya beda-beda. Ujungnya 100%. Ya. Nah, kalau di perdesaan bobot yang berbasis internetnya cuma 20%. Tapi tematik praktek dan guru kunjungnya saya kasih lebih, masing-masing 20%. Yang lainnya 10-10. Ujungnya jadi 100 juga kan? Iya. Nah, di daerah terisolir, di daerah terdalam, terluar, pokoknya di pinggir yang jauh dari kota yang segalanya serba terbatas. Ya. Nah, itu malah bobot yang berbasis internetnya hanya 10%. Kalau itu pun kalau mungkin, yang lainnya lebih menitik beratkan kepada prakteknya 30%, guru kunjung, guru lingkungannya itu 30%, yang lainnya 10-5. Ujung-ujungnya 100 juga. Kira-kira gitulah. Kira-kira begitu. Nah, begini Pak. Dengar penjelasan dari Bapak gitu ya. Kan itu masing-masing bobot di setiap daerah berbeda ya Pak ya. Ya, setiap sekolah. Setiap sekolah ya, tergantung sekolahnya di mana. Iya. Nah, misalkan yang internet ini Pak, yang internet itu berkaitan dengan pelajaran Pak, mata pelajaran. Oh enggak, itu hanya metode, alat yang digunakan oleh guru ya. Iya. Jadi metode yang digunakan oleh guru. Iya. Misalkan dia di SMP pelajaran IPS, pelajaran IPA, itu berbasis internet. Iya. Dia menggunakan tadi
apakah maaf saya sebut ya aplikasinya, apakah Zoom, Iya. apakah Google Meet, apakah acapalah gitu aja, pokoknya berbasis internet gitu. Oh, tapi secara Pelajarannya pelajaran tetap tetap, tetap tersampaikan ya Pak ya? Oh tetap iya. gitu. Nah Jadi kira-kira itu. Nah yang paling penting adalah satu kata kunci. iya. Sebelum COVID waktu itu, tatap muka di kelas adalah rajanya metode pembelajaran. Iya Pak. Tetapi begitu COVID kan nggak bisa lagi tuh, raja tidak bisa lagi jadi raja. Iya. Nah ini perubahan ini saya bawa para guru ini bagaimana merubah mindset Hmm. ya. Jangan lagi terfokus kepada pelajaran. Bahwa guru itu otonom, bisa melakukan apapun untuk bagaimana pengembangan siswa. Iya. Tapi kan tidak bisa sporadis masing-masing guru. Tetap Iya. harus ada kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Iya Pak. Nah, dibuatlah keputusan kepala dinas tentang pedoman pembelajaran di masa COVID waktu itu. Iya. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana ini berkesinambungan dengan Merdeka Belajar yang akan kita hadapi. Iya. Jadi Sebelum bukan hanya ide ini, gagasan ini bukan hanya mempersiapkan untuk COVID. Jadi COVID, pasca COVID, dan terus ke depan. berarti ketika misalkan kan udah pada masuk lagi nih Pak kemarin-kemarin tuh walaupun kan bertahap gitu ya Pak ya, Oke, yang di sip-sip itu Pak. ya. Ini tetap digunakan Pak strategi Oh kayak iya, gini. jelas. Jadi pembelajaran tetap kayak gini gitu Pak. Iya, bobotnya saja yang nanti kita atur. Oh, bobotnya bisa berubah katanya, bisa berubah ya, Pak. Berubah terus kita atur itu. Kan sekarang kita menghadapi sebuah keadaan yang disruption ya, yang disrupsi, serba tidak menentu. Iya. Tapi fleksibel ini enak. Nah, komplementer ini maksudnya saling melengkapi. Iya, saling melengkapi. Kalau satu metode ini tidak bisa digunakan karena sebuah situasi, metode ini ditingkatkan. Nah, metode ini dinaikkan. Iya, iya. Nah, seperti mixer tuh. Kalau bassnya Kalau kegedean, bassnya kegedean dikurangi. itu Iya, akhirnya iya, Pak. menghasilkan sebuah harmoni. Iya, betul Pak. Kira-kira itulah komplementer Iya. yang itu. Jadi kalau metode-metodenya Pak, metodenya kan sudah ada sebelumnya sudah. Tapi bagaimana saling mengisinya, Iya. bagaimana pembobotannya, itulah yang original. Iya. Sebenarnya kan kayak praktek juga udah ada sebenarnya Pak. Sudah ya, ada. dari dulu. Tetapi bagaimana kita, saya menjadi seorang dirigen, menjadi seorang konduktor yang baik itu. Ini diterapkan mulai dari Pak UD Pak. Ya, Pak UD SD SMP sesuai kewenangan. SD SMP. Ya, Iya. termasuk PKBM ya. PKBM. Ya. Nah, jadi hasil dan dampak bagi pendidikan di Kabupaten Sumedang dengan adanya strategi ini pasti tentunya ada perubahan ya Pak ya? Ada perubahan Ya, yang pasti, dirasa itu pasti. seperti apa Pak? Oke. Guru dengan nalurinya guru, Iya. itu pasti ya, dia akan berusaha untuk tetap mengajar dalam keadaan apapun. Di Jepang itu kita sudah pada kenal waktu itu ketika dibom ya Hiroshima Nagasaki. Kaisar kan nanya berapa guru yang tersisa. Yang pertama dicari guru. Cari guru kan. Oke. Dalam keadaan apapun karena disitulah kuncinya. Dengan nalurinya guru pasti melakukan bergerak. Tetapi kalau tidak dipandu secara khusus untuk bagaimana mengarungi sebuah keadaan yang sulit, itu pasti tidak optimal. Mesti tidak optimal. Nah, untuk bisa optimal tentu harus ada panduan khusus dalam berupa yang dituangkan dalam kebijakan. Ya. Sehingga semua pasukan ini saya kurang lebih 14 guru di Kabupaten Sumedang supaya betul-betul dalam satu barisan kan. Ya. Nah, bagaimana tadi Kang Adam bilang, gimana nih Pak hasilnya implementasi setelah itu? Yang pertama menciptakan sebuah iklim. Bagaimana semua guru menyadari bahwa ada sebuah keadaan yang berubah, bahwa teori sebelumnya, ilmu sebelumnya dan sebagainya itu tidak bisa digunakan secara tekstual. Tetapi bagaimana kita secara konseptual dalam konseptual dan kontekstual dengan keadaan, itu satu. Kemudian yang kedua, membawa suasana untuk dunia pendidikan itu tidak menyerah dengan keadaan. Ya, tidak menyerah keadaan.
Dan yang ketiga tentu adalah memberikan dorongan, semangat, motivasi bahwa Anda tidak sendiri. Bahwa kita akan mengarungi ini bersama-sama gitu. Ini panduannya, ini ada komandannya yang bertanggung jawab. Anda tidak bisa menyeberang keadaan ini sendiri. Ini ada komandannya. Ini ada rule-nya. Nah, gitu ya. Tidak bisa dengan keadaan disalahkan, tetapi bagaimana dengan keadaan kita. Nah, pergerakan itu yang akhirnya merubah semuanya, membawa semuanya, sehingga untuk level SMP misalkan dari 72 yang negeri sekarang kurang lebih 40 SMP di Sumedang sudah punya studio mini digital. Studio mini digital. Iya, kayak gini nih. Ini sudah 40 sekolah punya. 40 sekolah di jenjang SMP ya, Pak. SMP, kalau SD kan belum memungkinkan dari berbagai hal. Kemudian bagaimana para guru mengajak siswanya untuk melakukan namanya yang berbasis project, berbasis praktek. Jadi para siswa diajak dengan hadir di pengrajin gula, para anak didik oleh gurunya dibawa langsung ke Makodim, ke Mapores, ke kelurahan, ke kecamatan. Nah, bagaimana di alam terbuka kan karena waktu itu. Dan ini sekarang di Merdeka Belajar ya memang terus begitu walaupun Covid sudah melandai. Ya. Toh intinya adalah bagaimana memberikan pengalaman yang bermakna dan baru bagi anak-anak yang akan membekali bagi mereka untuk lebih kreatif, lebih inovatif, lebih adaptif terhadap keadaan. Nah, itu. Mohon izin Pak, tadi saya dengar ya, jadi kan awalnya menyamakan dulu persepsi ya Pak, bahwa kita berjuang sama-sama gitu kan. Terus ada komando dari Bapak untuk memotivasi para guru lah gitu ya. Nah untuk yang kembali lagi Pak, yang tadi kan ada menjemput ya Pak ya, berkunjung gitu. Oh iya, guru kunjung. Ada guru kunjung, ada guru lingkungan. Ya, guru kunjung. Nah itu sempat ada penolakan gak Pak? Turbulensi gak? Karena kan dia mungkin yang ada yang jauh rumahnya si siswa itu gitu. Oh jelas. Nanti si guru datang kan harus ada effort biaya gitu Pak di situ. Oh gitu, jelas, Pak. Jelas. Ya, penolakan ada. Tetapi kan saya jelaskan, selama itu yang hilang hak anak apa hak guru? Selama Covid lah kemarin, PSBB ya. Disambung dengan apa namanya? Kan awalnya namanya PSBB. Kemudian dilanjut dengan PPKM. Selama PSBB dan PPKM yang hilang hak anak apa hak guru? Hak anak. Karena hak guru tuh gajinya tetap, tunjangannya tetap, bahkan TPP-nya tetap. Jadi sebetulnya tidak ada beban tambahan untuk guru. Nah, karena selama itu ya. Jadi kalau guru kunjung itu home visit itu bukan ke rumah-rumah. Oh, bukan. Bukan. Jadi bekerja sama dengan Pak RT, Pak RW. Anak dibuat berkelompok di RT RW, tetapi di ruang terbuka, prokesnya diterapkan, ya. Gurunya kunjung ke situ. Oh, dikumpulkan di satu tempat lah yang dekat-dekat gitu ya Pak ya? Iya. Jadi pendekatannya teritorial. Katakanlah bagi desa tertentu bahkan per desa. Gitu. Ada yang tapi secara umum per dusun, per RW, ya. Nah, gurunya ke situ. Orang tuanya hadir. Oh, orang tua hadir. Ya, dengan syarat tempatnya aman, terbuka, prokesnya ditetapkan. Dan itu tidak serta-merta sekarang hilang karena Covid-nya sudah landai, tidak. Karena Merdeka Belajar juga ruhnya itu juga. Gitu. Jadi strategi komplementer holistik integratif ini intinya adalah mengkomparasi, saling melengkapi. Holistik itu memenuhi kebutuhan hak-hak esensial anak, integratif itu melibatkan semua stakeholder, orang tuanya, pemerintahan setempat, kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, bahkan apa namanya ya, ketika berkunjung ke situ, guru agama nggak ngajar. Guru agama nggak ngajar. Malah ada tokoh agama, Pak Kiai yang menjelaskan. Biar saya yang kondisikan saja. Pak gurunya malah ikut belajar ke Pak Kiai setempat bareng sama anak-anak. Cuman saya lihat Pak ada satu ini strategi yang belum bisa kayaknya menjawab permasalahan Pak. Gimana tuh? Jadi
Kalau anak sekolah ini udah kan sekarang lagi libur nih Pak. Mm-mm. Kalau udah masuk lagi nanti macet lagi Pak. Itu yang belum nggak bisa jawab sama student kayak gini gitu ya. Ya, Jadi ya nggak itu mah guyon Pak. Jadi ya, nggak apa-apa. Jadi kan biar nanti sama-sama semua berpikir bahwa Nah, tanggung jawab pendidikan ini bukan tanggung jawab hanya kita. iya. Bagaimana sekarang Dinas Perhubungan, Iya. kepolisian lagi mendorong pemerintah daerah dimanapun Iya. untuk menyediakan, pikirkan dong bis sekolah bareng-bareng. Ya itu Pak. Begitu. Karena memang Mm-mm. efek yang sangat luar biasa gitu Pak ketika anak sekolah udah mulai masuk lagi. Apalagi 100% gitu ya pada Iya. masuk. Itu kemacetan ya luar biasa Ya, gitu Pak. di jam-jam Di masuk dan jam-jam keluar. masuk, jam Ya. keluar. Oke, ya nggak apa-apa itu kita bahas, tentu suatu saat ada solusi ya. Untuk Ada gitu, solusi di negara-negara maju. Saya lihat kan anak-anak sekolah sudah menggunakan mobil-mobil khusus ya. Jadi memang Angkutan strategi komplementer ini sebenarnya banyak pihak yang diuntungkan Pak. Pertama sudah jelas dari pihak pendidikan ya Pak ya, dari guru terus murid bagaimana menghadapi situasi pandemi Covid, pembelajaran tetap optimal gitu kan, walaupun tidak secara langsung tatap muka dengan 7 komposisi yang tadi. Ya. Dan kita juga mungkin ya para pekerja lain juga nggak terlalu macet juga gitu di jalan karena Jadi, oke. ini gitu. Kang Adam gini nih, ini buku ini ya. Saya nulis ini dengan menggunakan teknik menulis kolaboratif. Jadi saya sampaikan ide gagasan saya di depan 12 guru terpilih. Kemudian penjelasan saya, ceramah saya direkam. Kemudian ditulis oleh 12 guru karena saya bagi 12 bab. Iya. Nah, setelah nulis, mereka satu persatu datang. Saya baca ulang, saya edit, arahnya mau kemana. Jangan-jangan nanti apa yang saya sampaikan dengan yang mereka tulis jauh ya itu. Nah, itu. Kemudian alhamdulillah strategi komplementer ini sekarang ini sejak November 2020 sudah tercatat di Kementerian Hukum dan HAM. Ya, jadi ada surat pencatatan ciptaan. Iya. Ya. Berarti ini udah hak cipta ya Pak? Ya. Hak cipta Pak. Buku ini saya persembahkan untuk para guru di tanah air. Oh iya. Ya, berarti jadi, untuk para guru atau Akang Teteh, khususnya oke. mungkin para guru di Jawa Barat ataupun nasional boleh ya Pak ya? Boleh. Guru saya persembahkan ini untuk guru, Indonesia ya Pak Indonesia, ya? untuk tanah air. Jadi dari Sumedang untuk Indonesia Ya, ini. ini. Ciptaan sebuah karya dari Pak Agus Wahidin. Barangkali bisa dipelajari, bisa diadopsi pembelajaran strategi komplementer ini untuk menjawab tantangan-tantangan para guru di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia gitu. Ya, menghadapi situasi yang sangat tidak menentu dan menghadapi Merdeka Belajar. Menghadapi Merdeka Belajar karena sekarang ini dari Kemendikbud juga udah terus digaungkan Merdeka Belajar ya Pak ya, mulai dari SD sampai perkuliahan juga ya Pak ya, dari sampai perkuliahan udah Merdeka Belajar. Nah, ini ruhnya Kang Adam, buku ini mari kita buka bareng di halaman 55. Halaman 55. Oke. Ya. Ya, coba apa itu? Judulnya Peran Guru Tidak Tergantikan. Nah, kan? Ya. Kenapa nih ini saya angkat dan saya jadikan ruhnya buku ini? Ya, saya pernah baca gini Pak. Memang sekarang kan teknologi semakin maju ya Pak ya. Kalau pengen jadi pintar di Google aja semua udah ada di situ gitu kan. Tapi untuk akhlak, moral gitu ya, perilaku, adab itu adanya di peran guru gitu. Itu yang nggak ada di Google gitu Pak. Salah satunya itu gitu Pak. Jadi saya sebagai sekarang mendapat kepercayaan jadi komandannya para guru ya. Merasa tersentuh saya. Jangan-jangan secara bertahap nih peran guru oleh siswa mulai diabaikan. Ya. Wah, padahal guru ini profesi yang betul-betul terhormat. Nah, makanya saya angkat di sini peran guru tak tergantikan. Semaju-majunya teknologi, secepat-cepatnya perubahan,
posisi guru tetap tidak tergantikan. Nah, persoalannya guru yang bagaimana? Iya. Yaitu guru yang adaptif, Hmm. guru yang inspiratif, dan guru yang inovatif. Nah, Pak, Jadi kalau saya membawa para guru di tulisan ini nih di halaman 55 ini, ingin saya sentuh para guru, mari bahwa Bapak Ibu itu terhormat tak tergantikan. Tetapi kehormatan ini tak tergantikan ini jawabannya ada pada Bapak Ibu guru sendiri. luar biasa. Nah, Harusnya gitu. Bapak ini ikut PNS berprestasi, Pak. Ya, mudah-mudahan. Prof Jabar harusnya Bapak ini. Jadi Pak Kadis ini harusnya ikut seleksi PNS berprestasi karena ya karyanya sangat luar biasa gitu, Ya, Pak. oke. Dari sebuah kayak buku ini gitu, strategi ini. Oke. Yang kedua, semangatnya di mana nih? Mau dibawa kemana? Guru katakanlah kesadarannya tumbuh nih. Iya. Kehormatan ini harus saya jaga sebagai seorang guru, sebagai Iya. profesi guru. Bangkit untuk itu. Iya. Nah, berikutnya di halaman 162 coba. 162. Ya. 162. Oke, Ya. bisa dibacakan Kang Adam? Kurikulum paradigma baru di masa FUKA. Apa itu FUKA, Pak? Nah, nih. Jadi buku ini berlanjut dari masa pandemi, pasca pandemi, dan mempersiapkan ke depan. Sumbangsih saya untuk dunia pendidikan. FUKA tuh volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Apa itu artinya, Pak? Nah, itu pergejolakan, ketidakpastian, kekomplekskan, keambiguan. Semua artinya nggak enak semua itu empat-empatnya. Intinya itu kegalauan ya, Pak. Kegalauan, ketidakmenentuan. Apa yang disebut dengan disrupsi. Iya. Ketidakmenentuan. Kehidupan sekarang memang begitu. Baru kemarin begitu, besok nggak tahu gimana. Lusa apa berubah lagi. Kata siapa pandemi selesai? Kemarin Pak Presiden baru saja mimpin rapat kabinet terbatas. Intinya mal mau diperketat lagi. Nah, sekolah mau dievaluasi lagi. Perkuliahan ya maksudnya. Nah, tidak menentu. Nah, mempersiapkan paradigma itu nggak bisa dong dengan cara biasa. Tentu harus dengan luar biasa. Nah, saya ajak guru untuk ada effort yang lebih. Nah, kuncinya 3. Kuncinya 3. 1 open mind, 2 super effort, yang ketiga continuous improvement. Yang pertama open mind. Pokoknya saya ajak guru tuh semua hal-hal baru, perubahan tuh terima aja. Terima aja biar nyaman. Nggak usah ikut capek dulu. Kalau sudah diterima, baru ukur kapasitas. Kita naikkan kapasitas kita pada batas kemampuan karena usia masing-masing berbeda kan. Makanya saya bagi usia 40 tahun ke bawah guru nih gini, 40 sampai 50 begini, 50 ke atas begini. Jadi saya bagi guru nih milenial, kayak Adam, kemudian jelita. Jelita, apa itu jelita, Pak? Jelang 50 tahun. 50 tahun. Oke. Kemudian Lolita. Lolos 50 tahun. Lolos 50 tahun. Pendekatannya berbeda. Milenial, jelita, dan Lolita. Berbeda kan pendekatannya. Tapi semuanya sama. Punya kesiapan untuk menerima perubahan. Nah, kedua, ada effort lebih. Effortnya harus lebih, usahanya harus lebih dong. Sesuai itu tadi apa yang tadi. Karena kita sudah menerima, tadi sudah sadar bahwa ini sebuah profesi terhormat kan. Nah, harus ada lebih dong. Tapi lebihnya ini pada batas kemampuan masing-masing. Nah gitu. Baru yang terakhir, 3 kunci ini harus ada continuous improvement. Nggak bisa dong. Kalau udah sampai sini terus diam. Karena ini anak-anak kita ini akan mengarungi kehidupan yang teramat sangat. Anak-anak yang akan mengarungi kehidupan luar biasa, masa diajarnya dengan cara biasa? Nah, kira-kira begitu. Jadi ini holistik integratif ini kembali ke filosofinya Ki Hajar Dewantara. Setiap orang adalah guru. Setiap tempat adalah sekolah. Setiap apa yang tersedia di alam adalah media pembelajaran. Betul, Pak. Kembali ke situ. Nah, Pak, berangkat dari tadi ya kegalauan Bapak, terus Bapak berpikir keras sehingga terciptalah karya ini gitu, Pak. Sebenarnya apa hal yang mendasar gitu yang menjadi harapan Bapak gitu dari karya ini gitu, Pak? Ya. Terima kasih nih pertanyaannya Kang Adam. Klasik
orang pertanyaan ini dan tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Kemajuan sebuah bangsa dan negara ini, peradaban ini, dimulainya dari mana? Dari pendidikan. Pendidikan. Dari pendidikan. Jadi mau bagaimanapun, kembali ke tadi di awal, siapapun tidak ada yang mampu menafikan bagaimana peran guru dalam keadaan apapun. Sehingga hal yang paling mendasar yang saya ingin sumbangsihkan sekecil apapun dengan pemikiran ini adalah bagaimana tumbuh kesadaran bagi para guru itu, dia harus menjadi guru yang adaptif, yang inspiratif dan inovatif. Jadi menurut saya itu bohong akan terjadi transformasi knowledge, akan terjadi transformasi ilmu pengetahuan kalau tidak dimulai oleh transformasi mindset. Jadi bukan sekedar memenuhi rutinitas ya Pak Iya, ya. itu yang hal mendasar yang ingin saya bawa. Kata peribahasa Sunda sabeunyireun sasiereun ya. Saya ingin mengajak itu membangunkan sebuah kekuatan besar itu. Karena sebelum ini pandemi sebetulnya hikmah. Iya. Tiba-tiba kita semua dalam keadaan merasa nyaman gitu kan. Iya. Tiba-tiba kita dibangunkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya makanya Pak ketika pandemi ini kan banyak bermunculan inovasi-inovasi baru gitu kan. Iya, itu. Nah dari kesadaran itu tidak hanya bagaimana saya menyikapi waktu pandeminya, tapi setelahnya. Bagaimana kebutuhan esensial anak tetap terpenuhi. Yang alhamdulillah, yang sangat alhamdulillah, secara nasional ini keluarlah kebijakan Merdeka Belajar. Nah, di buku ini saya tulis nih, keseluruhan isi buku ini sangat relevan menjadi referensi bagi para guru untuk melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Yang tadi VUCA itu, yang tidak menentu. Serta bahan acuan dasar bagi para pendidik di masa yang akan datang. Dan selaras dengan Merdeka Belajar. Jadi singkat kata, alhamdulillah pemikiran saya dengan 12 guru di Sumedang terpilih ini memperkuat Merdeka Belajar. Jadi udah sejalan dengan Pak Menteri ya Pak ya? Udah alhamdulillah dengan Pak Menteri. Alhamdulillah. Baik Pak, jadi Akang Teteh kesimpulannya adalah Pak Kadis ini berawal dari sebuah kegalauan di saat masa pandemi terhadap hak-hak para murid ya Pak ya, sehingga berpikir, sehingga terciptalah sebuah karya, dan karya ini harapannya seperti yang disampaikan tadi. Oke, sebelum closing nih, kita mungkin ada pesan atau himbauan Pak kepada masyarakat ya, atau untuk para guru atau para murid, terserah gitu Pak. Untuk Akang Teteh, ya ini untuk saya sekali lagi keren nih untuk Ajib ya, apa rakyat ASN Jabar ikut bicara, keren ini. Saya sangat merasa tersanjung dan terhormat hadir di sini. Mudah-mudahan untuk para guru di tanah air ya, saya tidak membeda-bedakan, tapi saya mulainya dari Sumedang. Jadi Sumedang untuk Indonesia. Mudah-mudahan untuk dunia Kang Adam ya. Ya, untuk Bapak Ibu guru, para pejuang yang luar biasa. Ini saya haturkan sumbangsih pemikiran saya wujudkan dalam sebuah buku strategi komplementer 7 metode pembelajaran holistik integratif. Bagi yang memerlukan buku ini, kami bekerja sama dengan Asosiasi Kepala Sekolah Seluruh Indonesia. Ada AKSI namanya. Seluruh Indonesia ya Pak? Asosiasi Kepala Sekolah Seluruh Indonesia. Jadi untuk buku ini bagi guru yang mau tertantang dalam rangka tadi membuka pemikiran kita ya, open mind, kemudian super ipot, kemudian ingin continuous improvement, ingin membela kehormatan guru sebagai sebuah profesi yang terhormat. Bagaimana guru yang adaptif, inspiratif dan inovatif. Hubungi saja AKSI masing-masing, Asosiasi Kepala Sekolah Seluruh Indonesia. Oh berarti ini udah tersedia gitu Pak? Sudah. Oh sudah tersedia. Sudah tersedia.
Alhamdulillah dari Papua sudah ada, Oh, sudah ada. Kalimantan yang beli ada, dari Sulawesi dari mana ya. Silahkan saja itu saya secara profesional saja lewat penerbitnya, tapi Iya. kerjasama dengan Asosiasi Kepala Sekolah Iya. seluruh Indonesia. Pesan saya, dalam keadaan apapun, dimanapun, kapanpun, tugas mulia ada pada kita. Bapak Ibu guru, Bapak dan Ibu hidup dalam penuh keberkahan. Amin. Sangat luar biasa, Ya. Akang Teteh. Jadi pesannya itu barangkali ada yang membutuhkan buku ini, ingin meniru atau mempelajari buku-buku, isi-isi buku dari Pak Agus Wahidin ini, itu udah tersedia di AKSI ya Pak ya? Ya, Asosiasi Kepala Sekolah Sekolah Seluruh Indonesia. Cuman Akang Teteh, untuk khusus episode kali ini, bagi yang ingin mendapatkan ini secara langsung, kita tersedia 2 buku. Ya, boleh. 2 buku ya Pak? Ya, 2 buku. Tersedia 2 buku, itu bisa langsung nanti komen aja di tayangan pas ini episode kali ini tayang. Ya. Mungkin itu saja dari. Iya. Oh, ada lagi? Karena kewenangan SD, SMP sama PAUD itu di Disdik Kabupaten Kota, Ya. sedangkan SMA, SMK sama PLB itu di Disdik provinsi. Tentu sebelum yang lain, saya ingin Kabupaten Kota mudah-mudahan dulu. ini Disdik provinsi, SMA, SMK nih. Nah, Oh, jadi iya. nanti dihimbau juga oleh Berarti Pak. ini bisa juga dipakai di Oh iya, SMA, jelas SMK, ini ya. untuk seluruh. Oh, seluruh. Nah, ya, untuk Oke. seluruh. Jadi Dinas Provinsi Jawa Barat saya kira bisa menjadi pionir nih. Oh iya. Berarti untuk guru-guru SMA, SMK dan PLB di Provinsi Jawa Barat Iya. yang ingin buku ini, silakan nanti komentar di tayangan episode kali ini. Mungkin itu saja. Komen di channel YouTube kita pas tayangan ini dengan mencantumkan nama akun masing-masing. Nanti akan kita kirim bukunya yang terpilih. Terima kasih Akang Teteh. Jangan lupa subscribe, like, komen sosmed BKD Jabar. Akang Teteh, kembali lagi nanti kita di episode selanjutnya. Ajib Podcast ASN Jabar, Ikut bicara.